Hai semua, kita tahu kalau perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Korea punya banyak manfaat, seperti keringanan tarif, bahkan pembebasan bea masuk. Selain ASEAN-Korea FTA, ada RCEP dan IKCPA yang sedang disiapkan ratifikasinya. Dalam proses impor, mungkin ada beberapa hambatan yang akan importir hadapi. Selain hambatan tarif, ada hambatan non-tarif atau non-tariff barriers. Salah satunya adalah sertifikasi halal. Yuk kita bahas. Penduduk Indonesia berjumlah 273 juta jiwa atau negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia. Penduduk beragama Islamnya sekitar 237 juta atau sekitar 87%-nya. Ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Fakta mayoritas muslim Indonesia menjadi latar belakang pentingnya kehalalan produk impor. Ini juga sudah ditegaskan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Pasal 2 yang berbunyi, 1. Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. 2. Produk yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. 3. Produk sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib diberikan keterangan tidak halal. Nah, perlu kamu ketahui juga kalau produk halal tidak hanya mencakup makanan dan minuman, namun juga produk pembersih, perawatan diri, hingga perangkat elektronik. Hal ini juga telah diatur dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 748 Tahun 2021, yaitu terdiri dari produk makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, barang gunaan, jasa penyembelihan, jasa pengolahan, jasa penyimpanan, jasa pengemasan, jasa pendistribusian, jasa penjualan, dan jasa penyajian. Bukan hanya kandungan produknya saja yang diteliti, lokasi dan alat yang digunakan untuk memproduksi produk halal juga harus dipisahkan dengan produk non-halal, baik dari segi penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajiannya. Di sisi lain, produk olahan asal hewan atau non-hewan tidak halal dapat disatukan dengan pendistribusian produk olahan asal hewan atau non-hewan halal sepanjang terjamin tidak terjadi kontaminasi silang. Lalu, alat distribusi yang digunakan bukan setelah digunakan untuk mendistribusikan produk segar asal hewan tidak halal ya. Hal ini bisa dibuktikan dengan surat pernyataan dari pihak produsen atau distributor. For your information, kewajiban sertifikat halal ini dilakukan secara bertahap ya. Misalnya, kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan dimulai dari 17 Oktober 2019 sampai 17 Oktober 2024. Selain produk yang sudah disebutkan, penahapan produk lainnya sebagai berikut. Masuk ke pembahasan sertifikasi produk halal luar negeri, hal ini dapat dilakukan menjadi dua skema. Pertama, produk tersebut melakukan sertifikasi halal secara langsung ke BPJPH. Dalam hal ini, pengajuan sertifikasi halal produk ke BPJPH juga dapat dilakukan oleh pihak importir. Sedangkan skema kedua dilakukan melalui mekanisme registrasi produk halal luar negeri yang dilakukan setelah adanya kerjasama saling pengakuan sertifikat halal. Kerjasama saling pengakuan sertifikat halal dapat dilakukan setelah adanya Mutual Recognition Agreement di antara BPJPH dan lembaga halal luar negeri yang menerbitkan sertifikat halal produk. Sayangnya, hingga saat ini masih belum ada lembaga halal luar negeri asal Korea Selatan yang telah menjalin MRA dengan BPJPH. Namun, ada dua Korean Halal Certifying Agency, yaitu Korea Muslim Federation dan Korea Halal Authority yang dikonfirmasi sedang mengurus proses MRA ini. Semoga prosesnya segera selesai ya. Itu dia pembahasan terkait hambatan non-tarif. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya.